Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 16 Maret tahun 2025 adalah hari Minggu Prapaskah kedua. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 15 ayat 5 sampai 12 dilanjutkan dengan ayat 17 sampai 18. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu." Kelak Abram percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu, membelahnya menjadi 2, lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 17 sampai bab 4 ayat 1. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami.
Sebab, seperti yang telah sering kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup seperti musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib, sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kami berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini
adalah Yesus, cahaya kemuliaan Allah. Pada hari ini, kita memasuki hari Minggu kedua masa Prapaskah. Kepada kita disuguhkan warta Allah mengenai pribadi Yesus yang menampilkan cahaya kemuliaan Allah. Ketiga murid inti, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, diajak Yesus untuk pergi berdoa di atas gunung, dan di sana Yesus berubah rupa wajahnya dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kepada ketiga murid inti ini, Yesus mau menampilkan siapa dirinya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Yesus mengajak ketiga murid itu untuk memandang lebih jauh daripada sekedar memandang dirinya secara fisik. Yesus mau agar mereka mampu memandang misteri di balik kehadirannya, bahwa Ia adalah pemenuhan janji Allah dalam perjanjian lama. Saudara terkasih, berubahnya wajah Yesus di Gunung Tabor seharusnya meyakinkan para murid untuk percaya bahwa Dia adalah Sang Mesias itu sendiri. Dalam dirinya, misteri yang terselubung dalam perjanjian lama disingkapkan. Karena itu, tampilnya dua tokoh perjanjian lama, yakni Musa dan Elia, melambangkan pemenuhan itu dalam diri Yesus. Musa adalah tokoh yang mewakili hukum Taurat. Musalah yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membebaskan orang Israel dari musuh yang menindas mereka. Nabi Elia, nama yang berarti Yahweh adalah Tuhan, adalah tokoh yang mewakili jajaran para nabi perjanjian lama. Dia mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel. Dia mewakili para nabi yang menyelamatkan dan menegakkan iman dan kesetiaan teguh kepada Yahweh. Dalam transfigurasi ini, Yesus menampilkan diri sebagai Musa baru dan Nabi Elia yang akan datang. Dalam dirinya, tugas kedua figur itu menjadi lengkap. Dalam diri Yesus, iman kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ditegakkan. Saudara-saudariku terkasih, kepada kita Tuhan menjanjikan keselamatan sebagaimana yang dijanjikan kepada Abraham yang dilukiskan pada bacaan pertama hari ini. Kepada Abraham Allah memberikan berkat keturunan sampai bintang-bintang di langit banyaknya. Jika Musa taat dan setia kepada Allah, maka ia akan mendapatkan berkat itu. Sebaliknya, jika ia tidak taat, matanya takkan pernah melihat janji Allah itu. Sama seperti sebagian jemaat Filipi yang hidupnya bertentangan dengan kehendak Allah, bahkan yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Mereka takkan pernah melihat berkat Allah, tetapi hanya memandang kebinasaan. Kita diundang untuk taat kepada Allah dan memiliki kepercayaan penuh dan teguh terhadapnya, serta hidup menurut janji keselamatan yang terikat antara kita dengan Allah sejak kita dibaptis,
yakni keselamatan abadi dan juga kekal bersama dengannya di dunia ini maupun dalam kekekalan. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.